Pers itu berbeda dengan sekedar konten kreator. Pers dilatih untuk bagaimana mengumpulkan data, mencari fakta, dan memisahkan mana yang ini benar dan mana yang tidak berdasarkan faktanya, seperti itu. Hal itu terjadi sama salah satu menteri yang gue wawancara, menteri yang terkenal galak. Ketika naik mobilnya, nih Hanum, saya punya nih, jadi bentuknya kayak minyak kayu putih yang zaman COVID, ditaruh di bawah lidah. Tahu nggak lo, kayak ini nih bisa ngilangin COVID. Bahkan kalau kita baca kitab suci, ya, bagaimana seorang Adam jatuh ke dalam dosa, itu kan juga karena Hawa dibisikin oleh ular bahwa yang disampaikan oleh Allah itu sesuatu yang bohong. Jadi hidup hoax itu sudah ada sejak lama sekali. Kita keluar dari surga itu kan, dulu kan mereka hidupnya di surga kan, ya karena hoax, karena informasi yang menyesatkan. Pers atau media massa berfungsi menginformasikan informasi yang menjadi hak masyarakat. Namun, kondisi saat ini, publik tidak hanya menjadi konsumen informasi, melainkan juga memiliki akses sebagai produsen informasi. Disrupsi ini kemudian didukung dengan perkembangan ekosistem digital yang menekan jurnalis. Kompetensi jurnalis menjadi turun akibat disrupsi informasi yang serba cepat tanpa lagi memperhatikan keakuratan informasi. Ini menjadi topik yang menarik. Apakah kredibilitas dan akurasi informasi masih bisa terjaga kebenarannya di tengah disrupsi yang ada? Karena media juga banyak yang digital, kemudian online, kemudian kita bisa dapat informasi dari mana aja, kayak gitu. Itu membuat semua orang tuh jadi punya kebebasan untuk share anything, apapun yang mereka tahu dari luar. Dan jurnalismenya jadi semakin simpel gitu kan, semakin cepat juga informasi tersampaikan gitu kan. Dari yang awalnya harus ditulis dulu, nanti harus tunggu dicetak dulu, sehari kemudian baru muncul. Sekarang bisa jurnalisme on the spot gitu kan, bisa langsung rekam, langsung naik, langsung tayang gitu kan, lebih cepat gitu. Jadi ya perkembangannya semakin pesat sih, jadi informasinya makin cepat tersampaikan gitu. Kalau menurut saya dari perkembangannya, dari orang-orangnya juga, cara mereka menggunakan Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya itu berbeda banget gitu dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Karena memang hampir semua orang, bahkan dari anak-anak sampai orang tua itu udah punya tadi kanal media. Terlepas dari hal tersebut, juga emang banyak sih, tidak dapat dipungkiri bahwa manfaat-manfaat dari teknologi itu sendiri memang banyak banget gitu. In a way kayak itu bisa baik kalau memang dilakukan dengan benar, tapi bisa enggak juga kalau memang dilakukan dengan kurang tepat. Pers itu berbeda dengan sekedar konten kreator. Pers dilatih untuk bagaimana mengumpulkan data, mencari fakta, dan memisahkan mana yang ini benar dan mana yang tidak berdasarkan faktanya, seperti itu. Sehingga pers masih punya kredibilitas, tetapi sekarang ya tantangannya adalah gimana menunjukkan kredibilitas tersebut. Tantangannya itu karena banyak orang sekarang suka sama konten kreator karena merasa lebih relatable, seperti itu. Kalau kita belajar tentang teori jurnalistik, yang pertama, jurnalisme itu hidup karena kebenaran. Dia hidup untuk kebenaran. Yang kedua, dia hidup untuk publik. Bukan untuk memegang saham, bukan untuk kepentingan partai politik dan apapun. Yang ketiga, disiplin pada verifikasi. Mungkin ketika konten itu mau dibikin, bosku pasti bikinnya, ini harus viral nih ya, ketika viral, kantornya ketar-ketir gitu. Gue sangat senang karena ternyata yang gue bikin matters buat banyak orang. Tapi apakah itu kredibel apa enggak, selama tidak mengubah isinya ataupun juga bisa menyertakan kredit, gue nggak ada masalah sih. Jadi kalau talking about credibility atas karya lo, nilainya sudah mulai bergeser sekarang. Tapi main HP saat malam hari itu bikin tumor mata gitu. Dia bisa ngecas, terus dicolokannya itu disambungin ke bawang gitu. Ini misalnya pakai kalung gitu. Ada kalungnya itu memberantas virus. Ada. Pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki pengaruh yang sangat besar.
Walaupun sudah muncul media sosial, namun kepercayaan dan pengaruh pers sebagai arus utama informasi. Karenanya, dalam perkembangan seperti sekarang, justru profesionalisme pers semakin dibutuhkan. Ya, semoga karya-karya jurnalistik dari para pers bisa terus memberikan informasi yang akurat dan benar ya. Mungkin dari anak-anaknya lebih muda yang lebih kritis itu harus bisa mengajarkan kepada orang tua. Jadi anak-anaknya tidak boleh kemudian tidak peduli terhadap kondisi orang tuanya, tapi mengajarkan ini loh, cara membedakan ini hoax atau tidak. Jadi tugasnya yang muda-muda, ya dibimbing. Kalau nggak mau dengerin, pakai cara mereka. Ketika mereka nyebarin hoax, lo counter dengan penyebaran hal yang kontranya gitu. Kayak mereka nyebarin hoax, lo nyebarin yang benernya gitu. Tapi melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Ya, masyarakat tentu harus terus belajar. Literasi digital, literasi informasi itu harus terus dilakukan di masyarakat kita. Salah satu yang memberikan literasi adalah media. Media yang benar, media yang berkualitas.